menjawab dari pertanyaan Mas Bagus. Oke, tentang Candi Pangkuan di wilayah kami, yaitu terletak di Desa Cilibur dan berada di antara dua pedukuhan, yaitu Duku Pekuncen dan Duku Karanggandul. Oke, Candi Pangkuan di sini bukan seperti candi yang ada di wilayah lain seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan mungkin candi-candi yang lain. Dan di sini hanya sebuah hutan lindung yang memang di dalamnya terdapat beberapa makam yang sampai hari ini masih bisa kita lihat, terutama 3 makam yang konon menurut nenek moyang kami atau menurut orang-orang tua di wilayah kami, di antara 3 makam yang terletak di wilayah selatan Candi Pangkuan itu adalah satu yaitu makamnya Mbah Brawijaya, yang kedua makamnya Patih Laugender, dan yang ketiga makam Nyai Rantang Sari. Itu menurut cerita rakyat di sekitar sini atau menurut cerita orang tua saya sendiri. Kemudian kalau menurut sejarah bahwa Brawijaya V itu adalah raja terakhir Majapahit yang konon itu setelah lengser ke Prabon, beliau itu meninggalkan keraton atau kerajaannya. Ada yang mengatakan bahwa beliau singgah di Alas Ketonggo Ngawi dan akhirnya beliau singgah di Gunung Lawu, dan di Gunung Lawu itulah beliau moksa atau menghilang seluruh tubuhnya, yaitu karena moksa itu menurut orang Jawa itu ya hilangnya seluruh jasmani dan rohaninya. Tapi untuk moksa sendiri sampai hari ini saya belum dapat kabar atau info atau bukti ilmiahnya bagaimana cara orang itu moksa, bagaimana proses moksa itu terjadi. Cuman biasanya kalau ada moksa itu hanya ditandai dari sebuah petilasannya atau tempatnya yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar atau oleh orang-orang yang percaya dengan moksa itu sendiri. Nah, di sini saya hanya bisa berpendapat bahwa menurut para ahli, para sejarah, dan menurut Kiai Haji Budi Harjono dulu itu beliau pernah mengatakan bahwa kalau kita belajar Nusantara itu kita belajar tentang semesta yang simbolik. Semesta yang simbolik itu artinya peradaban Nusantara ini tidak bisa kita artikan secara langsung ya, melalui logika kita bahwa berarti kalau ada penemuan ini, mungkin ini tempat pemujaan, ini tempat apa, itu tidak bisa. Karena banyaknya arti yang tersembunyi dan banyaknya kitab-kitab karangan pujangga-pujangga Jawa itu mengandung sanepo atau bahasanya seperti bahasa majas, jadi sulit diartikan secara logis, tapi di situ banyak mengandung nilai-nilai filosofis. Nah, untuk catatan Brawijaya sendiri itu juga masih diperdebatkan oleh para sejarawan bahwa apakah mungkin Brawijaya itu sebuah gelar raja-raja Majapahit, ataukah mungkin itu dimulai dari awal pendirinya yaitu Sang Brahmawijaya atau Raden Wijaya, ataukah memang Brawijaya V Brawijaya itu hanya sebuah tokoh historis yang mungkin itu ditulis oleh para pujangga dan belum ada kepastiannya siapa sebetulnya Brawijaya itu sendiri. Menurut kabar yang sering kita dengar bahwa Brawijaya V itu adalah seorang raja Majapahit terakhir yang beliau itu moksa di Gunung Lawu. Itu cerita yang sering kita dengar. Nah, adapun di sini ada sebuah makam Mbah Brawijaya atau yang diyakini oleh orang-orang sekitar sini bahwa di sini adalah makamnya Mbah Brawijaya, itu juga masih menjadi misteri. Apakah itu betul makamnya Raja Besar Majapahit Brawijaya V? Ataukah itu hanya sebuah petilasannya, itu belum bisa diketahui secara ilmiahnya. Maka dari itu saya ingin mengajak terutama anak-anak sekarang, anak-anak milenial yang masih cerdas, masih segar dalam hal berpikir, mari kita lebih jauh menelisik tentang kebudayaan Nusantara yang mungkin masih banyak sekali belum terungkap oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian tentang Brawijaya V yang moksa di Gunung Lawu, itu kalau kita lihat, bahkan kalau kita lihat itu Majapahit itu yang konon
Majapahit itu pusatnya di Mojokerto dan Gunung Lawu itu terletak di antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu berada di sebelah barat dari Mojokerto. Yang artinya di sini kalau kita lihat bahwa kemungkinan Brawijaya itu beliau berjalan ke arah barat. Dan orang yang akan moksa atau melakukan tapa untuk kesempurnaan moksa, diantaranya itu harus meninggalkan semua pangkat dan hartanya. Jadi harus melepaskan semua keduniawiannya dan sudah total menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Maka dari itu, apakah mungkin dari Gunung Lawu Brawijaya V masih berjalan terus ke arah barat sampai singgah di sini? Ataukah mungkin Mbah Brawijaya ini betul-betul wafat di sini? Ataukah mungkin di sini hanya sebuah petilasan? Itu yang memang masih sulit diungkap, karena untuk mengungkap satu situs sejarah itu harus banyak sekali melibatkan orang-orang yang mungkin ahli dalam hal-hal mengenai tentang sejarah, baik melalui naskah-naskah kuno dan mungkin melalui babat-babat kuno, atau kita juga harus melibatkan para ahli sains yang mungkin ahli dalam ilmu sejarah atau dalam penelitian sejarah, karena untuk meneliti sebuah sejarah itu harus dibuktikan dengan satu peninggalan kuno yang ada di tempat tersebut. Nah, mengenai tentang kepercayaan kami di sini, orang-orang tua dulu yang menyatakan bahwa di sini ada makam Mbah Brawijaya, itu dulu semasa saya kecil, itu ada seorang kuncen Candi Pangkuan, dan di Candi Pangkuan ini yang merupakan salah satu hutan lindung atau cagar alam di wilayah Cilibur ini, memang sangat dikeramatkan. Bahkan dulu sewaktu saya masih kecil, itu kalau saya mau masuk ke Candi Pangkuan, itu disuruh berwudu dulu. Itu semasa saya kecil, dan juru kuncinya dulu namanya Mbah Kartem, atau kami lebih mengenalnya Mbok Kartem. Dan beliau itu memang bisa mediumisasi. Jadi kalau ada orang ke situ minta tolong, misalkan ada anak yang sakit gitu,